glukosa yang ada pada bahan makanan yang kita makan akan diubah menjadi energi melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga transport elektron. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke dalam mekanisme yang pertama, yaitu glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glikos dan lisis, di mana glikos yang berarti gula dan lisis yang berarti pelarutan atau degradasi. Glikolisis merupakan jalur metabolik yang mengubah glukosa menjadi asam pirufat dengan urutan 10 reaksi yang dikatalis oleh enzim. Di samping menghasilkan pirufat, juga dihasilkan ATP dan juga NADH. Pada tahapan glikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma sel, di mana tahapan ini membutuhkan 2 ATP. Tahapan yang pertama, yaitu glukosa, akan dirubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Dengan bantuan enzim heksokinase, gugus fosfat yang ada pada ATP akan dipindahkan ke dalam glukosa, sehingga ATP kehilangan satu gugus fosfatnya sehingga berubah menjadi ADP. Tahapan selanjutnya yaitu glukosa 6-fosfat akan dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Tahapan ini dibantu oleh enzim fosfogluikomerase, di mana hal ini 6-fosfat tidak bisa langsung ke tahap yang selanjutnya. Oleh karena itu, diubah dulu menjadi fruktosa 6-fosfat, yaitu dengan bantuan enzim fosfogluikomerase, di mana glukosa 6-fosfat ini masih mempunyai rumus molekul yang sama. Tahapan selanjutnya yaitu fruktosa 6-fosfat akan dirubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Diubahnya fruktosa 6-fosfat menjadi 1,6-difosfat yaitu dengan cara penambahan kelompok fosfat. Di sini kembali menggunakan ATP, sehingga ATP tadi akan kehilangan satu gugus fosfatnya untuk diserahkan kepada fruktosa 1,6-difosfat, sehingga ATP tadi menjadi ADP. Nah, pada tahap ini dibantu oleh enzim yang bernama enzim fosfofruktokinase. Nah, baiklah teman-teman, tahapan selanjutnya yaitu fruktosa 1,6-difosfat ini akan memisahkan menjadi 2 molekul gula yang berbeda. Tetapi kedua molekul ini masih memiliki isomer yang sama. Nah, ada yang pertama yaitu gliseraldehid 3-fosfat dan ada dihidrokseaton fosfat. Nah, tahapan ini dibantu sama enzim namanya aldolase. Tahapan yang kelima yaitu disebut tahap interkonvensi dual glukosa di mana fosfat dihidrokseatan tadi dia itu adalah molekul hidup pendek yang dibentuk dan diproses dengan cepat, kemudian dirubah menjadi gliseraldehida fosfat oleh enzim fosfatriase. Jadi tahapan keempat dan kelima ini menghasilkan 2 molekul fosfat gliseraldehid. Adapun tahapan keenam yaitu tahapan pembentukan NADH dan juga 1,3 bifosfagliserat. Nah, teman-teman, pada proses ini penciptaan 1,3 asam bifosfatgliserat dari 2 molekul gliseraldehida yang dihasilkan sebelumnya yaitu dibantu oleh enzim trioxafosfat dehidrogenase. Pada tahapan ini juga dibentuk NADH dari NAD.
pada tahap yang ketujuh, yaitu tahap produksi ATP dan 3 fosfogliserat asam. Nah, hal ini teman-teman, dibentuklah ATP nih dari NADP tadi kemudian menjadi ATP, di mana ini melibatkan 2 molekul ATP kemudian mengubah 1,3 asam bifosfat gliserat menjadi 3 asam fosfogliserat. Tahapan yang ke-8 yaitu tahap relokasi atom fosfor. Teman-teman, reaksi ini ketika terjadi ketika saat penataan ulang yang melibatkan relokasi dari atom fosfor di asam 3 asam fosfogliserat tadi nih. Nah, dia itu ada atom karbon. Atom karbon itu bernomor 3. Kemudian dalam rantai itu karbon tersebut menjadi atom yang kedua, sehingga menghasilkan asam 2 fosfogliserat. Pada tahapan ini dibantu oleh enzim fosfogliseromutasi. Nah, tahapan yang ke-9 yaitu tahap menghilangkan air nih, yaitu ketika mengubah asam 2 fosfogliserat menjadi asam fosfoenolpirufat, di mana proses penghilangan air ini dibantu oleh enzim enalase. Tahapan yang ke-10 yaitu tahap pembentukan asam pirufat dan juga ATP. Nah, tahapan ini merupakan tahapan terakhir nih teman-teman, yaitu menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 asam pirufat yang dibantu oleh enzim yang bernama pirufat kinase. Nah, pada tahapan glikolisis inilah menghasilkan sebanyak 4 ATP, di mana 2 ATP-nya lagi akan digunakan kembali untuk mengulang siklus ini. Nah, tahapan glikolisis ini akan menghasilkan 2 NADH dan 2 asam pirufat. Tahapan yang selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif, di mana asam pirufat yang telah dihasilkan dari proses glikolisis tersebut akan dirubah nih menjadi asetil koenzim A. Proses ini berlangsung di dalam matriks mitokondria. Nah, pada saat 2 asam pirufat hasil dari glikolisis memiliki 3 atom C. 1 atom C tadi atau atom karbon akan bergabung dengan oksigen. Nah, ini jika oksigen tersedia di dalam sel, maka berlangsunglah nih proses dekarboksilasi oksidatifnya, sehingga sebagian sumber menyebutnya dengan proses oksidasi pirufat. Saat 1 atom C dari asam pirufat bergabung dengan oksigen, sehingga terbentuklah 2 CO2 ataupun 2 karbon dioksida. Juga terbentuk 2 NAD menghasilkan 2 NADH, sehingga dihasilkanlah 2 asetil koenzim A. Pada proses ini terdapat beberapa enzim yang di dalamnya ada enzim dekarboksilase, kemudian enzim dekarboksilase, kemudian enzim dehidrogenase, kemudian enzim dihidrolipoi transasetilase. Nah, pada tahapan ini dihasilkanlah 2 asetil koenzim A, 2 NADH, dan 2 CO2. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan siklus Krebs. Nah, siklus ini terjadi di dalam matriks mitokondria. 2 asetil CoA yang memiliki 2 atom C hasil dari dekarboksilasi oksidatif akan bereaksi dengan asam oksaloasetat yang mengandung 4 atom C, sehingga ketika mereka bereaksi dihasilkanlah asam sitrat yang mengandung 6 atom C. Nah, hal ini dibantu oleh enzim yaitu enzim sitrat sintetase. Kemudian karena selanjutnya yaitu perubahan dari asam sitrat menjadi asam isositrat. Pada asam sitrat akan dirubah menjadi asam isositrat. Nah, di sini dibutuhkanlah enzim yaitu akonitase. Hal ini terjadi perubahan isomer dari asam sitrat menjadi asam isositrat. Kemudian
terjadi penggunaan air dan menghasilkan air atau H2O. Selanjutnya dari isositrat akan berubah menjadi alfa ketoglutarat, di mana isositrat menghasilkan 6 atom C, kemudian alfa ketoglutarat menghasilkan 5 atom C. Pada proses ini terjadi dekarboksilasi oksidatif, teman-teman, karena asam isositrat ini mengandung 6 atom C. 1 atom C tadi akan bereaksi dengan oksigen sehingga menghasilkan 2 CO2. Kemudian terjadi pelepasan hidrogen yang ditangkap oleh 2 NAD sehingga menghasilkan 2 NADH. Nah, pada tahapan ini dibantu oleh enzim isositrat dehidrogenase. Selanjutnya proses pengubahan dari alfa ketoglutarat dengan 5 atom C berubah menjadi asam suksinil CoA dengan 4 atom C. Nah, ini juga sama nih prosesnya, dia melewati sama seperti dekarboksilasi oksidatif, yaitu alfa ketoglutarat ini kan memiliki 5 atom C nih, kemudian 1 atom C tadi akan bereaksi dengan oksigen sehingga menghasilkan 2 CO2. Kemudian terbentuk 2 NAD, terjadi pelepasan hidrogen tadi, kemudian ditangkap oleh NAD sehingga menghasilkan 2 NADH. Kemudian ini juga dibantu nih sama asam yang bernama asamnya suksina dehidrogenase. Kemudian pengubahan dari alfa ketoglutarat menjadi asam suksinil CoA, di mana terjadi pelepasan CoA serta diiringi dengan terbentuknya guanosin trifosfat atau GTP yang berasal dari GDP. Dan selanjutnya GDP ini akan dirubah menjadi ATP sehingga dihasilkanlah 2 ATP. Nah, ini juga sama, terjadi pelepasan atom C karena alfa ketoglutarat itu memiliki 5 atom C, kemudian berubah menjadi asam suksinil, melepas CoA sehingga dihasilkan tertinggal 4 atom C. Selanjutnya akan berubah menjadi asam suksinat dengan 4 atom C. Nah, proses ini dibantu oleh enzim suksinat dehidrogenase. Kemudian FAD sebagai koenzim akan dirubah menjadi FADH karena mengikat hidrogen. Kemudian terbentuklah asam fumarat yang memiliki 4 atom C. Nah, pada tahapan ini juga dibantu dengan enzim yang bernama fumarase. Kemudian terbentuklah asam malat dengan 4 atom C. Kemudian terbentuklah kembali asam oksaloasetat. Di proses ini terjadi yang namanya dehidrogenase. Kemudian hidrogen akan ditangkap oleh NAD sehingga dihasilkan 2 NADH. Enzim yang membantu dalam proses ini disebut enzim malat dehidrogenase. Nah, setelah terbentuk asam oksaloasetat, maka siklus ini akan terjadi lagi sehingga dia itu membentuk seperti bulatan sehingga disebut dengan siklus, sehingga dia terus berputar seperti itu. Pada tahapan siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, kemudian 2 FADH, 2 ATP, dan 4 CO2. Selanjutnya yaitu rantai transport elektron, di mana proses ini terjadi pada bagian kristal ataupun membran dalam mitokondria. NADH dan FADH2 yang telah dihasilkan dari siklus Krebs tadi, yang pertama NADH nih akan melepaskan elektronnya dan juga hidrogennya sehingga tersisa NAD. Kemudian
elektron dan hidrogen tadi akan ditransfer ke FMN, kemudian FADH2 juga melepaskan 2 elektron dan 2 H plus ataupun hidrogen, kemudian ditransfer ke dalam Fe plus S ataupun protein besi sulfur. Setelah terjadi transfer berbagai elektron ke Fe plus S ataupun protein besi sulfur, Fe plus S akan mentransferkan kembali elektronnya secara berurutan ke sitokrom. Ada sitokrom cit A, cit T1, cit C, cit A, cit A3. Nah, pada cit A3 ini akan ditransfer lagi elektronnya ke oksigen. Kemudian terjadilah pengikatan setengah O2 dengan 2H+, sehingga terbentuklah air ataupun H2O. Pada tahapan transfer elektron ini, dihasilkanlah 1 NADH menghasilkan 3 ATP. 1 FADH2 menghasilkan 2 ATP. Nah, di dalam mitokondria ini ada yang namanya DNA. Nah, sedangkan di inti sel yang kita tahu juga ada DNA. Lantas apa sih perbedaan DNA mitokondria dan juga DNA inti? Nah, DNA mitokondria hanya memiliki 1 kromosom dan kromosom yang ganda yang terdampar. Diselenggarakan dalam genom melingkar. Kromosom ini tidak sepanjang kromosom DNA inti. DNA mitokondria ini cuma diwariskan oleh ibu, tidak diwariskan oleh ayah. Itu yang membuat tRNA dan juga RNA sendiri. Selanjutnya, DNA inti, yaitu genom inti diwariskan dari kedua orang tua, yaitu dari ayah dan ibu, dan berisi 46 kromosom, 23 dari ibu dan sisanya dari ayah. Kromosom DNA inti relatif lebih lama, juga mengandung telomer dan juga sentromer. DNA inti ditemukan di setiap sel tubuh kita. DNA inti terdiri dari nukleotida yang utama, yaitu dikenal sebagai adenin, sitosin, guanin, dan juga timin. Nah, di sini ada tabel, yaitu menjelaskan di mana perbedaan dari DNA inti dan juga DNA mitokondria. Bagaimana sih struktur dari mitokondria? Nah, mitokondria banyak terdapat pada sel yang mempunyai aktivitas metabolisme yang tinggi, serta memerlukan banyak ATP dalam jumlah yang besar, sehingga banyak mitokondria yang ada di dalam sel tersebut. Contohnya seperti kita lihat biaragawan ataupun orang-orang olahraga yang dia memiliki otot yang besar. Nah, pada bagian ototnya itu terdapat banyak sekali mitokondria. Struktur mitokondria terdiri dari 4 bagian utama, yaitu membran luar, membran dalam, ruang antar membran, serta matriks. Nah, pada membran dalam ini sifatnya kurang permeabel dibandingkan dengan membran luar yang terdiri dari 20% lipid serta 80% protein. Nah, membran dalam ini merupakan tempat utama dalam proses pembentukan ATP. Membran dalam juga memiliki kandungan protein yang terlibat dalam reaksi fosforilasi oksidatif. Nah, pada membran dalam mengadakan penonjolan ke arah dalam. Nah, yang ini dinamakan krista. Nah, disinilah terjadi proses yang namanya transfer elektron, di mana kita tahu terjadi pada bagian krista, yaitu membran dalam mitokondria. Dan membran luar dan membran dalam membagi bagian dalam mitokondria menjadi ruangan intermembran dan matriks mitokondria. Nah, matriks berisi cairan seperti gel yang diliputi selaput dalam dan ruang intermembran yang berisi cairan encer. Nah, matriks mitokondria mengandung beberapa struktur yang jelas, yaitu seperti granula intramitokondria atau granula osmiofilik, yang merupakan
partikel-partikel bulat dengan diameter 25-35 nanometer. Terdapat juga kristal protein yang besar. Nah, tentunya di dalam matriks mitokondria ini, dalam setiap prosesnya juga dibantu oleh adanya enzim-enzim. Nah, adapun enzim-enzim yang terdapat dalam mitokondria yaitu di lokasi tertentu nih. Yang pertama yaitu ada selaput luar, di mana ada enzim monoamin oksidase, kemudian thioknase asam lemak, kemudian kiron renin hidrokiase, sitokrom C, reduktase yang retonon insensitif. Kemudian pada ruang antarmembran juga memiliki enzim, yaitu enzim adeniat kinase, nukleosida difosfokinase. Selanjutnya selaput dalam juga memiliki enzim, yaitu enzim rantai respirase, enzim pada sintesis ATP, dehidrogenase suksinat, dehidrogenase asam keto, dehidrogenase DB-hidroksibutirat, kemudian transferasi asam lemak K-arginit. Nah, pada matriks juga ada enzim, tentunya ada enzim ya, yaitu enzim kompleks sel dehidrogenase, pirufat dehidrogenase isositrat, sintetase sitrat, fumarase, dehidrogenase malat, akonitase, dehidrogenase glutamat, dan enzim oksidasi asam lemak. Nah, pada mitokondria ini kurang lebih ada 120 macam enzim yang berhubungan dengan mitokondria yang telah tentunya diidentifikasi. Nah, di mana terdiri dari 35% enzim oksidoreduktase, 10% ligase, dan kurang lebih 9% hidrolase.